Teman-teman sekalian, salam jumpa kembali. Mari kita bicara sekarang mengenai digital safety. Kalau dulu digital security lebih banyak bicara mengenai keamanan, digital safety berbicara mengenai keselamatan digital. Mengapa keselamatan digital itu penting? Karena sekarang hampir semua alat-alat modern itu di dalamnya ada device atau ada perangkat digitalnya. Di mana selain dikendalikan oleh software maupun manusia, juga manusia dari jarak jauh bisa melakukan interaksi, komunikasi, kolaborasi dengan alat-alat digital tersebut. Di sini pentingnya kita memahami mengenai keselamatan digital. Yang paling sederhana misalnya, banyak sekali terjadi kasus penculikan anak. Ya, kenapa? Karena di situ dilibatkan device atau alat-alat digital yang membohongi manusia. Contohnya misalnya, ada anak yang diberikan gelang oleh orang tuanya, di mana melalui gelang itu orang tuanya bisa tahu anaknya sedang berada di mana. Sang anak seyogianya harus tahu persis bahwa jam itu tidak boleh lepas dari tangannya. Tetapi karena anak itu tidak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut, mungkin terhadap orang yang tidak dikenal, dia lepas jamnya, diberikan kepada yang bersangkutan. Orang tuanya kira tidak ada apa-apa yang terjadi dengan dirinya. Karena begitu dipantau melalui alat yang ada, sang anak masih berada di sekolah, padahal anak tersebut sudah diculik. Yang kedua misalnya, mobil-mobil zaman sekarang dilengkapi dengan digital untuk alarm sistemnya, untuk aksesnya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kebanyakan akses itu menggunakan misalnya sidik jari seseorang. Nah, akibatnya apa? Pokoknya ada sidik jari, mobil tersebut bisa diambil alih oleh orang tersebut sebagai supirnya, misalnya sebagai drivernya atau pengemudinya. Tetapi orang tahu bahwa dengan mudah sidik jari ini bisa dipalsu, atau bukan dipalsu maksud saya, tapi dikopi. Seperti film-film detektif ya, diambil sidik jarinya melalui bekas botol atau dan lain sebagainya. Sehingga seseorang bisa menyamar sebagai orang yang sah memiliki mobil itu. Dan penumpangnya mungkin orang lain ya merasa ini adalah pemilik mobil yang sah. Sekali lagi ternyata mereka bisa ditipu dan dibawa ke tempat-tempat atau dilarikan ke tempat-tempat yang berbahaya sehingga mengganggu keselamatan jiwanya. Belum lagi kita lihat bahwa alat-alat pengendali seperti lift di dalam hotel, ya, atau jadi misalnya alat-alat pemadam kebakaran di rumah atau di building-building. Atau kita misalnya bicara mengenai alat-alat yang berbahaya di manufacture, di pabrik-pabrik itu. Semua itu kan dikendalikan dengan digital, di mana mereka bekerja berdasarkan program. Biasanya program-program itu walaupun sekecil apa ada kerawanan, ada vulnerabilities-nya. Nah, disitulah kita harus hati-hati dalam mengelola itu semua. Ya, banyak orang yang tidak tahu bahwa misalnya memberitahukan password ke orang lain itu bisa membahayakan jiwa orang lain. Loh, bagaimana tidak? Ya, ternyata misalnya password itu adalah dipakai untuk mengendalikan instalasi-instalasi senjata penting atau nuklir misalnya ya. Dia lupa bahwa dengan password itu dia bisa masuk ke dalam suatu sistem yang di dalamnya ada alat-alat berbahaya. Ya, nah kita juga harus tahu. Jadi makna dari digital safety keselamatan digital itu adalah hati-hati dengan berbagai kemungkinan yang bisa mengancam keselamatan jiwa manusia. Hal-halnya sederhana dipicu oleh sama dengan digital security. Ya. Awalnya biasanya digital security dipicu dengan social engineering, terus passwordnya berhasil diambil alih. Tapi password yang diambil alih ini itu adalah password untuk fasilitas critical infrastructure. Bisakah Anda bayangkan jika password yang lepas ke tangan orang lain itu adalah password untuk membuka aplikasi untuk lalu lintas penerbangan udara misalnya. Dan ketika itu diambil alih orang, ya pilot akan percaya saja dengan apapun yang disampaikan oleh orang tersebut karena berpikir bahwa itu adalah orang yang sah, yang legitimate. Keselamatan pun menjadi terancam di situ. Ya, atau misalnya
orang-orang penting, aset negara penting ya. Biasanya kan negara-negara maju itu musuhnya banyak ya. Nah, aset-aset penting kemana-mana membawa handphone, nomor handphonenya ketahuan. Nah, mereka lupa bahwa pergerakan mereka bisa diketahui oleh telco provider. Nah, kalau sampai ada orang jahat masuk ke dalam sana bisa melihat pemantauan aset-aset penting ya, manusia maupun non manusia, maka tentu saja bisa mengancam keselamatan jiwa dari manusia. Nah, digital safety itu sama pentingnya dengan digital security. Atau sebaliknya, justru ketika kita tidak menggunakan digital, kita malah terancam posisinya. Ya kan? Banyak orang misalnya yang menolak untuk diketahui posisinya karena melanggar privasi, tapi justru itu bisa mengancam jiwanya karena dia tidak bisa diketahui ada di mana, ya. Makanya kita lihat bahwa di gedung-gedung itu kan banyak sekali surveillance system. Itu juga sebenarnya kamera-kamera itu dipakai untuk melindungi kita juga dari tindakan kejahatan. Karena mereka yang ingin berbuat kejahatan tahu persis, ya, bagaimana mereka akan direkam saat dia melakukan kegiatan kriminal. Oleh karena itu kita sebagai komunitas merasa lebih nyaman berada di tempat publik yang banyak kameranya misalnya. Itu bagian dari digital safety. Sebaliknya jika kita mengelola usaha, mengelola sesuatu yang ingin menyelamatkan jiwa orang lain pun, maka kita pasanglah alat-alat penting tersebut. Ya, kalau di mobil ya ada digital safety yang dipakai itu di depannya itu ada sensor. Jadi kalau kita ngebut jaraknya terlampau dekat dengan mobil depan, maka ada lampu yang menyala atau alarm yang berbunyi. Jangan terlalu dekat, karena kalau dia rem mendadak, maka Anda akan tubrukan. Nah, itu bagian dari digital safety untuk menyelamatkan jiwa pengemudi di sana. Betul ya? Atau ada mobil atau motor yang tidak bisa dikendalikan. Seandainya si motor atau si mobil itu mencium adanya bau alkohol, artinya orang itu baru saja minum minuman keras, sehingga kalau mengendarai kendaraan bermotor berbahaya bagi yang lain. Itu juga digital safety. Ya, atau mobil ya yang misalnya dia mau menyalip mobil yang lain, padahal itu lainnya adalah garis lurus ya, karena ada dua arah. Itu langsung alarmnya menyala supaya dia tidak melakukan tindakan berbahaya tersebut. Nah, digital safety itu bisa banyak dipakai untuk membantu manusia agar tidak lengah atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, mari kita eksplorasi, kita pahami bagaimana digital safety bisa dipakai untuk membantu manusia mengamankan keselamatannya, atau di pihak lain justru hati-hati terhadap keberadaan digital safety yang jika salah digunakan bisa mengancam keselamatan manusia. Selamat bereksplorasi, selamat belajar, terima kasih.